Bab 1566. Ivete pintar, jadi dia tahu Daryl sengaja menggoda ibunya. Daryl selalu sangat nakal. Sejak Ivete berbicara, Daryl berhenti menggoda dan duduk bersila untuk melanjutkan meditasinya. Ivete berbaring di samping Daryl. Segera, dia tertidur dengan senyum lebar di wajahnya. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Dia kelelahan dari perjalanan mereka sepanjang hari. Namun, permaisuri tidak bisa tidur sekejap pun. Sebagai permaisuri, dia frustrasi karena jubah Phoenix-nya rusak dan juga karena dia harus beristirahat di sebuah gua bersama Daryl. Dia menjadi lebih marah ketika dia diingatkan tentang bagaimana Daryl mengolok-oloknya sebelumnya. The Enchanted Beast sudah sekarat, namun Daryl menipunya untuk melepas jubah Phoenix-nya. Bingung dengan apa yang telah terjadi, permaisuri menatap punggung Daryl dengan getir. Kamu hati-hati. Mari kita lihat apa yang akan saya lakukan ketika saya memiliki kesempatan untuk membayarnya kembali. Sementara itu, di Istana Dunia Baru. Ratusan pejabat sipil dan militer berdiri rapi berbaris di kedua sisi aula dengan ekspresi serius. Hanya ada keheningan. Lord Kenny duduk dengan tenang di singgasana naga di aula utama. Dia mengenakan jubah naga emas, dan ada ekspresi suram di wajahnya. Dia tampak mengintimidasi meskipun dia tidak sedang marah, dia memancarkan aura agung. Itu adalah hari pertama setelah Lord Kenny naik tahta dan memproklamirkan dirinya sebagai kaisar. Yang mulia. Florian melangkah keluar perlahan dan membungkuk sebelum dia berkata dengan hormat, kami telah memenjarakan semua rekan Daryl. Apa yang ingin dilakukan yang mulia dengan mereka? Mendesah. Lord Kenny menarik napas dalam-dalam dan mengamati Florian. Kemudian, dia berkata, Florian, kudengar kau dan Daryl adalah sepupu. Anda harus sangat jelas tentang hubungannya dengan orang-orang ini. Lord Kenny merenung dan terus berkata, saya ingin kerabat dan teman Daryl menderita. Saya akan meninggalkan masalah ini di tangan Anda. Lord Kenny ingin mereka yang dipenjara, Zoran, Debra, Ivene, Dax, dan Chester segera dipenggal. Namun, Daryl adalah orang yang paling membuatnya kesal. Karena itu, dia belum bisa membunuh orang-orang itu. Mereka akan membantu menarik Daryl keluar dari tempat persembunyiannya. Bagaimanapun, Daryl adalah teman yang setia dan anggota keluarga yang penuh kasih, dia pasti akan berusaha menyelamatkan orang yang dicintainya jika dia tahu mereka masih hidup. Ya yang mulia, Florian dengan cepat memenuhi perintahnya. Florian berperilaku hormat dan hikmat, tetapi dia terlalu berlebihan. Dia ingin tertawa. Di antara orang-orang yang dipenjara, ada beberapa wanita cantik yang sangat cantik. Daftar itu termasuk Debra, Ivene, Susan dan 4 Phoenix. Sungguh berkah yang mulia telah menyerahkan orang-orang itu kepadaku. Florian bersemangat ketika memikirkannya, jadi dia membungkuk kepada Lord Kenny dan meninggalkan aula dengan cepat. Baik. Setelah Florian pergi, Lord Kenny mengangkat tangannya dengan wajah datar. Rekan pejabat, Anda dapat menunda sekarang. Topik utama diskusi hari itu adalah bagaimana menghadapi Daryl dan rekan-rekannya. Tidak ada lagi yang perlu didiskusikan setelah tugas itu diserahkan kepada Florian. Hidup yang mulia. Tolong, yang mulia. Bab 1567. Para pejabat sipil dan militer berlutut dan berteriak serempak. Lord Kenny berdiri perlahan dan melangkah keluar dari aula. Ketika dia sampai di pintu belakang kamar tidur, sebuah senyuman muncul di wajahnya. Sosok ramping dengan wajah cantik duduk dengan tenang di tempat tidur yang lembut dan indah. Dia tampak sedih dan bermasalah, air mata telah menggenang di matanya. Itu adalah Monica. Lord Kenny mendekatinya perlahan. Kemudian, Lord Kenny mengulurkan tangannya dan mencubit dagu Monica. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan berbisik ke telinganya. Sayangku, aku akan mengeluarkan dekrit kekaisaran untuk menobatkanmu sebagai permaisuriku besok, kamu. Sebelum Lord Kenny selesai berbicara, Monica mendorongnya menjauh, menggelengkan kepalanya dan berkata, Yang mulia, tolong biarkan aku pergi. Anda tahu bahwa saya hanya memiliki Daryl di hati saya. Kami tidak ditakdirkan. Monica tampak sedih dan sengsara ketika dia mengatakan itu.
Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Daryl telah terluka parah, dan dia tidak memiliki berita tentang kondisinya. Hatinya semakin sakit ketika putranya, Ambrose, berdiri bersama Lord Kenny alih-alih bersamanya. Ekspresi Lord Kenny berubah secara dramatis setelah dia mendengar Monica. Dia mungkin tidak sebanding dengan Daryl ketika dia hanya seorang pangeran di masa lalu. Bagaimana dia bisa lebih buruk daripada Daryl ketika dia sudah menjadi kaisar tertinggi? Suasana di kamar tidur itu sangat suram dan suram. Beberapa detik kemudian, Lord Kenny menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia tertawa dan berkata, "Sayangku, sepertinya kamu tidak akan pernah melupakan Daryl. Kalau begitu, aku tidak akan memaksamu." Lord Kenny memiliki ekspresi muram di wajahnya ketika dia mengatakan itu. Monica tersenyum dan buru-buru membungkuk padanya. "Terima kasih, Yang Mulia. Kalau begitu, maukah kamu membiarkanku pergi?" Keran. Lord Kenny mengetuk acuh poin Monica tanpa peringatan sama sekali. Monica terkejut, tubuhnya gemetar, tapi dia berhenti bergerak. Dia terkejut dan marah saat dia menatap tajam pada Lord Kenny. "Yang Mulia, apa yang Anda lakukan?" "Sayangku." Lord Kenny menarik napas panjang. "Aku telah memperlakukanmu dengan sangat baik ketika aku masih seorang pangeran. Saya tidak pernah memaksa Anda untuk melakukan apapun dan memperlakukan anak Anda seperti anak saya sendiri. Aku kehilangan gelar pangeran untukmu dan diburu oleh keluargaku. Apakah Anda tahu bagaimana saya hidup dalam 10 tahun terakhir? Sayangku, kamu tidak pernah memikirkanku. Anda hanya memiliki Daryl di hati Anda. Mengapa Anda tidak memikirkannya dengan cermat? Di mana Daryl saat kamu dalam kesulitan? Saya sekarang adalah kaisar tertinggi, bagaimana aku lebih rendah darinya?" Lord Kenny menangis saat mengucapkan kalimat terakhir. "Saya." Monica bergidik. Dia malu dan kehilangan kata-kata. Tuan Kenny benar. Dia sangat baik kepada Monica, tetapi dia hanya memiliki perasaan untuk Daryl. Itu tidak adil bagi Lord Kenny, tapi bagaimana cinta bisa diukur dengan rasa syukur? "Sayangku." Lord Kenny berjalan ke arahnya perlahan. 10 tahun yang lalu, kamu tidak pernah benar-benar milikku, dan aku sangat menyesalinya. Kamu adalah cinta dalam hidupku. Sayangku, aku sangat mencintaimu. Aku sangat mencintaimu sehingga aku bisa menyerahkan hidupku untukmu. Hari ini, biarkan aku menjadi sadar, dan aku akan menghabiskan seluruh hidupku untuk menebusnya untukmu." Lord Kenny mengulurkan tangannya dan menariknya. Membuang. Dia berhasil merobek rok panjang Monica. "Yang Mulia, hentikan, hentikan." Monica menangis putus asa, air mata mengalir tak henti-hentinya dari matanya. Dia ingin berjuang, tetapi titik akupunturnya telah disegel, dan dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Monica menutup matanya saat dia tenggelam ke dalam lautan keputusasaan. "Daryl, di mana kamu? Di mana kamu?" Bab 1558. Sementara itu, di sebuah pulau terpencil yang tidak disebutkan namanya. Malam berlalu seperti momen yang cepat berlalu. Daryl. Hari masih pagi, dan Daryl tertidur lelap. Kemudian, dia mendengar teriakan keras dan tidak sabar dari Permaisuri. "Saya lapar, pergi ambilkan aku makanan." Permaisuri menatap dengan jijik pada menantunya yang tidak kompeten. Bagaimana mungkin dia masih tidur jam segini padahal matahari sudah terbit? Dan aku harus membangunkannya. "Oke," jawab Daryl sambil duduk dengan linglung. Daryl telah bermeditasi dan berkultivasi malam sebelumnya, dan dia hanya pergi tidur di larut malam. Yvette juga terjaga. Dia meraih tangan Daryl, tersenyum dan berkata, "Hubi, ayo pergi memancing di tepi laut." Permaisuri mengerutkan kening dan berkata dengan tegas, "Yvette, biarkan dia pergi sendiri. Kamu bisa tinggal bersamaku." Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Sesaat kemudian, Permaisuri memikirkan sesuatu dan memberitahu Daryl, "Ngomong-ngomong, aku tidak ingin makan ikan hari ini. Kami sudah makan ikan setiap hari. Pergi dan tangkap beberapa kelinci." Daryl tercengang setelah mendengar perintah itu, dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Mereka berada di pulau terpencil di mana ikan mudah ditemukan, dan kelinci langka.
Namun, Daryl tidak membantah perintahnya. Dia tahu bahwa IVT akan berada dalam situasi yang sulit antara dia dan permaisuri, jadi dia mengangguk dengan senyum masam. Tentu, aku akan keluar untuk menangkap beberapa kelinci. Daryl menoleh ke IVT dan berkata, IVT, kamu bisa tinggal di sini bersama permaisuri. Jangan keluar jika tidak butuh apa-apa. Setelah dia memastikan semuanya baik-baik saja, Daryl keluar dari gua. Sementara itu, di sebuah penjara di kota kerajaan benua dunia baru. Penjara adalah tempat terlarang dengan keamanan tinggi di seluruh kota kerajaan. Para tahanan yang ditahan di sana dipenjarakan oleh kaisar. Oleh karena itu, penjara dijaga ketat, dan ada juga banyak penjaga kerajaan yang berpatroli. Seluruh penjara kota kerajaan dijaga ketat. Saat malam tiba, kota kerajaan diselimuti oleh langit malam. Suara mendesing. Tiba-tiba, sosok seksi terbang dari kejauhan dan menyelinap ke atap pintu masuk penjara. Wanita itu terlihat sangat seksi dan menawan. Di bawah sinar bulan, sosoknya yang memikat menonjolkan satu set setelan dali hitam, tetapi wanita itu memancarkan aura yang menakjubkan dan berbahaya. Itu Sloan. Ketika Stella menyelamatkan Daryl, Sloan memanfaatkan situasi kacau dan meninggalkan kota kerajaan. Setelah Lord Kenny menjadi kaisar, Sloan tidak mau mendukungnya. Oleh karena itu, dia menemukan tempat untuk memulihkan kekuatannya setelah dia pergi dan kembali ke kota kerajaan secara diam-diam ketika dia sudah siap. Dia hanya memiliki satu misi, yaitu menyelamatkan keluarga dan teman-teman Daryl. Lagi pula, Sloan dekat dengan IVT. Dia ingin menyelamatkan keluarga Daryl karena dia adalah suami IVT. Sloan sudah sampai di pintu masuk. Dia berjalan ke penjara dengan tenang saat dia mencengkeram pedang tangnya. Semburan cahaya tiba-tiba muncul. Sloan menoleh ke sumber cahaya tanpa sadar, dan pikirannya menjadi kosong. Bab 1559. Dia melihat ratusan pengawal kerajaan dengan obor menyala di tangan mereka. Masing-masing dari mereka sangat kuat, mereka setidaknya kaisar bela diri tingkat 1. Orang yang memimpin rombongan pengawal itu mengenakan jubah panjang resmi. Dia memiliki seringai di wajahnya, dia adalah Florian. Selain itu, sejumlah besar pengawal kerajaan juga mengerumuni ke arahnya. Itu adalah penyergapan. Sloan terkejut melihat pemandangan itu, tapi dia adalah Dewi Prajurit benua dunia baru. Bahkan dalam menghadapi situasi seperti itu, dia masih tak kenal takut. Matanya tertuju pada Florian. Florian tertawa. Dia menunjukkan senyum bangga dan licik di wajahnya. Komandan Sloan, aku tidak menyangka orang pertama yang membobol penjara bukanlah Daryl, tapi kamu. Mata Florian meluncur ke atas dan ke bawah tubuh Sloan ketika dia mengatakan itu. Dia telah mengatur penyergapan untuk menunggu Daryl karena dia tahu bahwa buronan itu akan pergi ke sana untuk menyelamatkan keluarga Carter. Namun, dia tidak berharap untuk melihat Sloan sebagai gantinya. Sangat cantik, gumam Florian saat matanya yang tak terkendali tertuju pada Sloan. Wanita itu memang Dewi Prajurit. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Bagus. Dia luar biasa, bahkan pakaian dali hitam tidak bisa menyembunyikan sikapnya yang berani dan heroik. Pinggangnya yang ramping dan kaki lurusnya yang panjang sangat sempurna. Sloan memalingkan wajah ketika dia melihat tatapan Florian, wajahnya dingin. Sebaliknya, hatinya penuh dengan penghinaan. Florian hanyalah seorang penjahat tercela. Dia telah menggunakan segala macam metode untuk menyanjung kaisar dunia baru sebelumnya dan mendapatkan posisi pejabat kelas 1. Sejak dia berlindung di bawah kedaulatan Lord Kenny, dia menjadi pengganggu besar lagi. Komandan Sloan. Florian maju selangkah ketika Sloan tidak menanggapinya, dan dia terus berkata, kami telah menjadi rekan kerja selama 10 tahun. Anda harus tahu apa yang terbaik untuk Anda. Jika Anda ikut dengan saya untuk menemui Yang Mulia dan berjanji setia, dengan keahlian Anda, saya yakin Anda akan tetap menjadi komandan. Florian memasang ekspresi menyesal dan menyesal di wajahnya. Mengapa kamu menyerahkan kemuliaan dan kekayaan untuk bersama seseorang seperti Daryl? Dan Anda bahkan akan mengambil risiko besar untuk masuk ke penjara. Tidak bisakah kamu melihat beberapa akal? Florian telah mengatur penyergapan di sana, terutama untuk mencegah Daryl menyelamatkan rakyatnya.
Dia terkejut bahwa Sloan ada di sana, bukan Daryl. Tentu saja, dia membujuk Sloan untuk menyerah, bukan demi Sloan, tetapi untuk dirinya sendiri agar dia bisa memberikan pelayanan yang baik di depan Lord Kenny. Bagaimanapun, Lord Kenny hanya naik tahta dan menyatakan dirinya sebagai kaisar, dia membutuhkan lebih banyak orang berbakat. Akan menjadi pencapaian yang luar biasa bagi Florian jika dia bisa membujuk Sloan untuk menjanjikan kesetiaannya kepada Lord Kenny. Bah, Sloan menegurnya. Florian, kamu tidak tahu malu. Yang mulia telah begitu baik kepada Anda, namun Anda telah berlindung dengan pengkhianat itu, Lord Kenny ketika yang mulia baru saja meninggal. Aku akan sama buruknya denganmu jika aku melakukan hal yang sama. Hah. Sloan mencengkeram pedang tangnya erat-erat saat dia mengeluarkan semburan aura yang kuat. Dia menatap Florian dan berteriak, bahkan jika aku mati hari ini, aku tidak akan melihat Lord Kenny bersamamu. Aku akan memenggal kepalamu untuk menghibur roh yang mulia. Wah, baiklah. Wajah Florian pucat kemudian, dia bertepuk tangan dan mencibir. Aku tidak mengerti sama sekali, tapi karena kamu ingin tetap setia pada almarhum kaisar, maka jadilah. Turunkan dia. Florian mengibarkan tangannya setelah dia meneriakkan perintah. Suara mendesing. Hampir 100 pengawal dan tentara kerajaan melompat ke udara dan meluncur ke arah Sloan untuk mengepungnya. Suara mendesing. Sloan tidak panik, dia menyambut serangan itu secara langsung. Mengaum. Pada saat yang sama, Sloan bahkan melepaskan rokinya. Dalam sekejap mata, kedua pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Sloan telah mengatasi rokinya dengan cukup baik, tetapi akhirnya, dia menjadi sedikit lebih cemas. Dia cukup kuat untuk menghadapi lebih dari selusin elit secara bersamaan, tetapi lawannya terlalu banyak. Setelah dia berhasil mengusir beberapa elit, lebih banyak pengawal dan tentara kerajaan menyerangnya. Bab 1570. Meskipun Sloan's Rocky sangat kuat, ia tidak bisa menahan serangan dari begitu banyak elit di istana. Tubuh gemuk Rocky telah dipotong beberapa kali, dan darahnya mengalir tanpa henti. Ledakan. Sloan dengan cepat menarik kembali Rocky-nya setelah dia menyadari bahwa Rocky itu terluka parah. Seorang pengawal kerajaan mengambil kesempatan untuk merayap dan menjatuhkan pedang tang dari tangan Sloan. Bang! Pada saat yang sama, Florian mengambil kesempatan untuk menyergapnya, dia dengan cepat mengetuk titik akupuntur Sloan. Sloan tidak cukup cepat untuk bereaksi, dia gemetar dan kehilangan mobilitasnya sepenuhnya. Hah! Kemudian, beberapa pengawal kerajaan berlari ke depan dan mengikat Sloan. Tuan Darby. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Salah satu pengawal kerajaan, yang mencoba mengambil hati Florian, berkata, haruskah kita memasukkannya ke penjara juga? Mengapa? Florian memelototinya dan pura-pura menatap lurus. Sebagai mantan komandan yang menyelinap ke penjara untuk menyelamatkan rekan Daryl, saya yakin dia tahu di mana tempat persembunyian Daryl. Bawa dia ke kamarku, dan aku akan menginterogasinya. Florian berjalan mendekati Sloan. Dia mencondongkan tubuh ke telinganya dan berbisik sambil tersenyum, Sloan yang cantik, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Bergabunglah dengan saya dalam melayani kaisar saat ini. Alangkah baiknya jika kita bisa saling mendukung dan dipromosikan bersama. Kesal. Sloan spat out a cold word. Her beautiful face looked determined. She stood her ground. Florian snared and waved his hand. Take her away. His eyes scanned Sloan's figure when he issued that comment. He was extremely excited. He chuckled. Sloan, I gave you a chance, but you refused me. Don't blame me for being rude. Florian had always coveted Sloan's beauty ever since he started to serve the New World Emperor. Sloan was a high achiever and a famous warrior goddess in the New World continent, so Florian had never been brave enough to do anything no matter how much he yearned for her. After the New World Emperor died, Sloan had lost her support and ended in Florian's hands. Florian thought it was a godsend opportunity. He would get to enjoy the warrior goddess beauty that very night. He smiled and said to the royal armies around him, keep watch. Don't bother me if Daryl does not show up. 10. Florian walked toward his chamber with great anticipation.
He call not wait to get in terre. Meanwhile, on a nameless deserted island, Daryl moved around in the dense forest in despair. F asterisk check it. The Empress was too hard to please. She would not eat grilled fish and demanded to have a hare instead. Half an hour had passed since Daryl left the cave, and no was no sign of a hare yet. Apart from being depressed, Daryl was also in a lament. He had underestimated the size of the island. It was so much bigger than he had expected. It also had a more complicated surrounding area. 10. Hello Get. He had found it. Suddenly, Daryl's eyes flashed. He was excited. Dia melihat seekor kelinci di lereng bukit beberapa ratus meter jauhnya. Tampaknya telah keluar dari sarangnya untuk mencari makanan. Daryl tidak mendekati kelinci. Sebaliknya, dia mengambil cabang dari tanah dan melambaikan tangannya. Membuang. Kedengarannya seperti telah menembus sesuatu. Cabang itu bertindak seperti panah tajam yang menembus binatang itu. Kelinci, kelinci, aku tidak ingin menyakitimu, tetapi permaisuri terlalu sulit untuk menyenangkan. Daryl bergumam pada dirinya sendiri saat dia akan pergi mengambil kelinci. Berdengung.